dengan diterapkannya masa transisi menuju kehidupan normal baru, angka positif corona di sejumlah kota menjadi melonjak. Di ibu kota, penambahan kasus positif COVID-19 dalam sepekan hingga 3 kali mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Sebelumnya, pemerintah terus memberikan imbauan dan arahan baik kepada masyarakat maupun pelaku industri yang kembali menjalankan aktivitasnya di era normal baru untuk terus patuh dan taat menjalani prosedur kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun, sepertinya tidak sedikit masyarakat yang masih belum mengindahkan imbauan tersebut. Di sisi lain, di tengah meningkatnya angka penyebaran COVID-19, sejumlah kebijakan mulai diberlakukan. Kegiatan tatap muka di sekolah kembali berjalan, aktivitas di perkantoran dan pusat perbelanjaan kembali berlangsung, dan sejumlah kebijakan lain. Kehidupan normal baru sendiri digagas dan diberlakukan pemerintah, menyusul semangat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Kala itu, grafik angka penyebaran COVID-19 dinyatakan telah mengalami penurunan. Dengan realita bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia ternyata semakin masif di era normal baru ini, banyak pihak mulai bertanya, perlukah kebijakan normal baru kembali dievaluasi? Dan akankah pembatasan sosial berskala besar kembali diberlakukan? Tim TV One mengabarkan. Dengan adanya Pak Sekda membuat statement zona hitam dan merah, Mojosongo dan Jebres dan Solo zona hitam, itu ya orang menilai bahwa ini KLB Sekdewe malah zona hitam kan begitu. Tapi bukan itu, namun biar memberikan ya, shock terapi pada masyarakat lah. Nanti habis ini, nanti pasar-pasar kita lakukan sweeping nanti. Jadi pedagang tidak mau pakai masker, kita minta tutup dulu. Sanksi langsung ya? Oh iya langsung, wes ora sah kesuwen-suwen iki. Sanksi. Ya, kita akan langsung mendiskusikan hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Solo sekaligus Sekda Solo, Pak Ahyani. Selamat pagi Pak Ahyani. Halo, selamat pagi. Ya, sudah bergabung juga ada epidemiolog Dr. Tifauzia Tiasuma. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung juga ada Jubir Indonesia Young Scientist Forum, Pak Berry Juliandi. Selamat pagi Pak Berry. Selamat pagi Mbak. Saya mau ke Pak Ahyani dulu. Pak Ahyani, tadi disampaikan bahwa Solo ini masuk status zona hitam. Kondisinya seperti apa sih sebetulnya saat ini? Pak Ahyani? Halo, iya selamat pagi. Maaf baru melepas masker saya tadi. Iya Pak, nggak apa-apa. Enak, ya. Bagaimana? Iya Pak Ahyani, ini kan Solo statusnya zona hitam. Sebetulnya bagaimana sih kondisi di Solo saat ini? Ya, kalau di kota Solo sebenarnya itu kalau kelihatan hari-harinya ya kelihatan wajar saja kehidupan masyarakatnya normal seperti biasa. Namun kalau kita lihat dari indikator-indikator angka-angka statistik dari data statistik COVID, memang ada pelonjakan yang sangat signifikan. Beberapa hari yang lalu, mungkin minggu yang lalu, kita tuh angka yang kota Surakarta yang terpapar positif itu hanya 4. Tapi setelah weekend itu kok sampai berlipat-lipat, ternyata dari rumah sakit itu malah mengabarkan ada sekitar 25 dari rumah sakit itu terpapar positif, dan dari 25 itu sendiri yang 15 memang berasal dari dalam kota. Nah ini yang mengapa angka yang sangat signifikan terjadi di kota Surakarta yang berlipat-lipat. Namun demikian kalau kita melihat sebenarnya kota Solo itu kan juga sebagai rujukan dari pasien-pasien COVID yang berada di sekitar kota Surakarta, baik yang di Jawa Timur sisi barat maupun Jawa Tengah sisi utara timur. Makanya kalau kita melihat statistik yang dirawat di kota Surakarta itu dari kita yang sekarang 22 pasien yang positif, yang dari luar kota itu ada sekitar
47. Jadi memang kalau kita melihat ya banyak sekali pasien yang ada di Kota Surakarta, karena memang Kota Surakarta menjadi rujukan dari pasien-pasien yang berada di sekitaran Jawa Tengah sisi selatan maupun Jawa Timur sisi barat. Oke. Pak Ahyani, dengan status zona hitam, kemudian fakta-fakta yang tadi Pak Ahyani sampaikan, bagaimana mentransfer informasi ini ke masyarakat agar mereka paham protokol kesehatan itu menjadi yang utama? Ya, betul sekali. Memang sepertinya setelah kita mencanangkan kehidupan normal baru, itu sepertinya masyarakat sepertinya ya bebas di luar tanpa ya memperhatikan. Banyak sekali yang abe terhadap protokol kesehatan. Keramaian sebenarnya sudah normal kembali. Kalau beberapa bulan yang lalu kita tuh di traffic light aja, kita tuh bisa langsung nggak harus antri. Sekarang tuh di traffic light bisa antri sampai 2, 3, sampai 4 kali. Makanya ini yang kepadatan lalu lintas di jalan maupun di ruang-ruang publik ini sudah ya sangat kita tuh khawatir. Dan ya teman-teman di kesehatan terutama itu selalu menyampaikan bagaimana pemerintah harus mendisiplinkan masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan. Nah, Pak Sekda, maaf saya potong. Nah, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan oleh masyarakat? Nah, ini kita upayanya memang kita selalu, terutama ke ruang-ruang publik yang menyelenggarakan kegiatan, kita selalu menerjunkan tim supervisi untuk memantau kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan, terutama di ruang gedung-gedung pertemuan, restoran, atau tempat-tempat keramaian, itu ada namanya gugus tugas yang menugaskan teman-teman baik dari Satpol, dari jajaran TNI, Polri, dan sebagainya untuk mendisiplinkan mereka. Namun demikian, karena memang ya sumber daya manusia kita terlalu banyak, kita hanya mengandalkan pada bagian laporan dari masyarakat ketika di sana suatu tempat ada keramaian, biasanya teman-teman dari cipta kondisi untuk mendisiplinkan itu terjun ke tempat itu dan katakanlah memberikan himbauan untuk melakukan protokol kesehatan. Okay. Demikian juga ketika ini kata di Surakarta itu kan ada kegiatan-kegiatan sifatnya massal, sebenarnya pasar malam dan sebagainya. Itu juga kita disiplinkan bahwa itu pada kondisi yang sekarang memang belum diizinkan. Oke. Saya mau ke Dokter Tifa. Ya. Dok, kalau bicara soal fakta-fakta yang ada sekarang, kita ini dalam posisi apa sih dok sebenarnya dok? Ya, saya mungkin punya pendapat yang berbeda dengan para epidemiolog yang lain berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan di Ahlina. Saat ini sebenarnya kita mengalami yang disebut sebagai camel hump wave. Artinya sebenarnya sudah terjadi fenomena punuk unta. Punuk unta. Ya. Punuk unta? Puncak maksudnya, dokter. Iya, puncak double wave ya. Double wave, tetapi grafik yang pertama itu belum turun, tapi sudah disusul oleh grafik yang kedua. Nah, pengamatan ini memang perlu satu ilmu sendiri ya. Jadi artinya dari mana saya bisa membuat simpulan bahwa saat ini sebenarnya sudah terjadi camel hump wave atau double wave. Artinya tanpa diikuti dengan penurunan grafik ya. Itu dari data harian maupun dari data bulanan ya. Sebenarnya ada satu puncak yang sebetulnya sudah terjadi di Indonesia, yaitu di tanggal 15 sampai 19 Juni 2020 kemarin. Ya. Itu sebenarnya sudah terjadi puncak grafik yang pertama sebenarnya. Lalu kemudian di awal Juli sampai dengan hari ini tanggal 14 Juli itu sebenarnya sudah merupakan satu fenomena grafik yang kedua, menyusul. Sehingga angka yang diperoleh dari angka harian yang dilaporkan itu adalah angka interseksi antara grafik pertama yang belum selesai dengan grafik kedua yang sudah naik. Kenapa hal ini bisa terjadi, Dokter Tifa? Ya, karena kan memang pertama adalah dari sisi, saya nggak sebut ini adalah satu kesalahan dari kebijakan, tapi ini fenomena saja ya. Fenomena epidemiologi itu satu fenomena yang terjadi secara alamiah, in natura, ya. Artinya bagaimana semua pihak yang terlibat itu melakukan antisipasi, melakukan penanganan, melakukan terhadap event ini gitu ya. Bagaimana kita bisa menyikapi event ini itu kan macam-macam gitu ya.
mulai dari apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, apa yang dilakukan oleh individu, apa yang terjadi di dunia, itu kan menjadi variabel-variabel yang secara epidemiologi disebut sebagai innatural variables atau variabel natural alamiah. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya Campbell Ham wave ini gitu. Mungkin barangkali baru satu-satunya epidemiolog di Indonesia yang menyatakan ini, tapi saya kuat argumentasi saya terhadap fenomena terjadinya Campbell Ham wave ini. Oke, baik. Karena ya lihat dari kasusnya dari jumlah kasus yang dilaporkan gitu ya. Oke, baik. So. Dok, nanti kita bicara lagi ya. Sekaligus saya juga nanti Baik. akan bertanya ke Pak Beri, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.